Halo traders, salam investasi. Kembali kita berjumpa di dalam Fibis Weekly Sentiment Forex untuk membahas bagaimana perkembangan pada mata uang asing untuk minggu ini. Beberapa hal yang cukup penting telah terjadi pada minggu lalu, di mana secara umum telah dilaporkan bahwa perekonomian di kawasan Uni Eropa kembali mengalami resesi atau secara resmi mengalami double dip recession. Hal ini ditandai oleh dengan menurunnya ataupun terjadinya penyusutan PDB pada kuartal ketiga di kawasan tersebut. Sementara itu pada minggu lalu dikemukakan juga bahwa salah satu dari pucuk pimpinan The Fed mengemukakan bahwa pihaknya masih mengandalkan kebijakan stimulus moneter. Adapun dari Jepang dikabarkan bahwa terjadi kemungkinan akan adanya perubahan peta politik sehingga terdapat potensi tampuk kekuasaan akan berpindah kepada partai yang lain yang cenderung lebih agresif dalam melakukan kebijakan stimulus moneter. Sedangkan dari Australia dilaporkan kondisi ekonomi makro masih cukup baik, namun dari Inggris dilaporkan bahwa lembaga pemeringkat kredit Moody's mengancam akan menurunkan peringkat utang Inggris dari AAA. Dampaknya terhadap perkembangan mata uang asing dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana pada minggu lalu sterling bergerak sedikit melemah. Adapun pada awal minggu ini dapat berbalik sedikit menguat, sedangkan euro masih bergerak bullish tipis terhadap dolar Amerika Serikat. Aussie yang pada minggu lalu bergerak negatif pada awal minggu ini bergerak sedikit positif. Sedangkan dolar terhadap franc Swiss yang pada minggu lalu bergerak negatif pada awal minggu ini bergerak positif. Sedangkan dolar terhadap yen Jepang pada minggu lalu ditandai dengan kenaikan yang cukup tajam, dan pada awal minggu ini terpantau bergerak koreksi teknis dan bergerak melemah tipis terhadap yen Jepang. Adapun pada minggu ini beberapa hal ataupun topik yang cukup penting untuk disimak dan diperkirakan akan dapat mempengaruhi perkembangan falas secara cukup signifikan ialah yang pertama, akan dilakukannya pertemuan pucuk pimpinan di kawasan ekonomi Uni Eropa. Hal ini melanjutkan dari pertemuan minggu lalu, dan sampai sejauh ini dugaan kami adalah bahwa pertemuan tersebut masih belum akan menghasilkan keputusan yang cukup penting. Hal ini disebabkan oleh masih rentannya beberapa hal yang terjadi di Uni Eropa, sehingga keputusan-keputusan yang dapat memberikan suatu kontribusi yang baik terhadap perekonomian masih belum dapat dilakukan. Hal berikutnya adalah bahwa laporan Jerman IFO Business Climate yang dijadwalkan akan diumumkan pada minggu ini diduga akan menunjukkan adanya penurunan dari 100 menjadi 99,6. Hal ini terkait dengan perkembangan pada minggu lalu, di mana telah terjadi suatu kontraksi pada PDB Uni Eropa untuk kuartal ketiga dan memasukkan kembali kawasan tersebut ke dalam resesi ekonomi. Hal berikutnya adalah MPC meeting minutes yang akan dilaporkan oleh Bank of England, di mana hasil daripada notulensi rapat pucuk pimpinan Bank of England ini diduga akan menunjukkan suatu gambaran bahwa kondisi ekonomi Inggris masih kurang begitu menggembirakan. Adapun berita yang baru saja kami terima adalah bahwa lembaga pemeringkat kredit Moody's sudah mengumumkan memotong peringkat utang Prancis. Hal ini diperkirakan akan memberikan dampak yang kurang begitu baik terhadap mata uang euro. Dan untuk analisa lebih detail, mari kita lihat pada chart berikut. Pada perdagangan per euro dolar dapat kita lihat
telah terjadi breakout pada pola minor channeling down, namun masih berada di dalam pola major descending triangle. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum mata uang euro masih belum dapat keluar dari tekanan yang cukup besar dari sisi teknikal. Sehingga dengan demikian, sentimen kami untuk euro pada minggu ini ialah bahwa mata uang tersebut akan sedikit melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu berikutnya adalah sterling. Secara teknikal, sterling sudah berada di dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan euro karena sudah keluar dari pola channeling down. Dan untuk minggu ini kisaran 1.5745 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat dan 1.6082 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat. Kendati sterling dibuka cukup baik pada awal minggu ini, namun dengan adanya perkembangan terakhir, kami berpendapat bahwa mata uang tersebut masih akan mengalami tekanan pada minggu ini. Dan sentimen kami untuk sterling adalah mata uang tersebut masih akan sedikit bearish. Demikian Fibis Weekly Sentiment Forex untuk minggu ini bersama saya Indra Yudhistira. Happy trading dan salam Fibis.